Oke, saya Ensi Ramada Putri akan menyampaikan materi tentang momentum sudut dari benda kaku yang berputar. Dalam contoh 11.4, kami mempertimbangkan momentum sudut dari sistem partikel yang dapat dideformasi. Mari kita sekarang membatasi perhatian kita pada sistem yang tidak dapat dideformasi, objek yang kaku. Pertimbangkan objek kaku yang berputar pada sumbu yang tetap yang berimpit dengan sumbu Z dari sistem koordinat seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.7. Mari kita tentukan momentum sudut benda ini. Setiap partikel benda berputar pada bidang XY terhadap sumbu Z dengan kecepatan sudut V. Besarnya momentum sudut partikel bermasa M terhadap sumbu Z adalah M kali V kali R. Karena V sama dengan R kali V, kita dapat menyatakan besarnya momentum sudut partikel ini sebagai L1 atau disebut momentum sudut sama dengan M dikali R kuadrat dikali W. Vektor L untuk partikel ini diarahkan sepanjang sumbu Z seperti vektor omega. Kita sekarang dapat menemukan momentum sudut yang dalam situasi ini hanya memiliki komponen Z dari seluruh objek dengan mengambil jumlah L atas semua partikel. Lz sama dengan sigma L sama dengan sigma M kali R kuadrat omega sama dengan sigma M kali R kuadrat sama dengan omega. Lz sama dengan I omega. Pada 11.14, kita telah mengenali sigma M kali R kuadrat sebagai momen inersia L benda terhadap sumbu Z. Perhatikan bahwa persamaan 11.14 secara matematis serupa bentuknya dengan persamaan 9.2 untuk momentum linear P sama dengan mv. Sekarang mari kita bedakan persamaan 11.14 terhadap waktu dengan mencatat bahwa I adalah konstanta untuk benda tegar. dLz per dt sama dengan I d omega per dt sama dengan L alpha. Pada 11.15, di mana alpha adalah percepatan sudut relatif terhadap sumbu rotasi, karena dLz per dt sama dengan torsi eksternal bersih, kita dapat menyatakan persamaan 11.15 sebagai sigma Tx sama dengan L alpha. Pada 11.16, artinya torsi eksternal bersih yang bekerja pada benda kaku yang berputar pada sumbu tetap sama dengan momen inersia terhadap sumbu rotasi dikalikan dengan percepatan sudut benda relatif terhadap sumbu tersebut. Hasil ini sama dengan persamaan 10.18 yang diturunkan menggunakan pendekatan gaya. Tetapi kami menurunkan persamaan 11.16 menggunakan konsep momentum sudut. Seperti yang kita lihat di bagian 10.7, tetapi kami menurunkan persamaan 11.16 menggunakan konsep momentum sudut. Seperti yang kita lihat di bagian 10.7, persamaan 11.16 adalah representasi matematis dari objek kaku di bawah model analisis torsi bersih. Persamaan ini juga berlaku untuk benda tegar yang berputar pada sumbu yang bergerak asalkan sumbu bergerak 1 melewati pusat massa, 2 merupakan sumbu simetri. Jika sebuah benda simetris berputar pada sumbu yang tetap yang melalui pusat massanya, Anda dapat menulis persamaan 11.14 dalam bentuk vektor sebagai L sama dengan I omega, di dalam L adalah momentum sudut total benda yang diukur terhadap sumbu rotasi. Selanjutnya, ekspresi ini berlaku untuk objek apapun terlepas dari simetrisnya jika L mewakili komponen momentum sudut sepanjang sumbu rotasi. Halo teman-teman semua, saya Khairunisa dengan NIM 1860212221029. Di sini saya akan menjelaskan momentum sudut pada bagian kedua. Momentum sudut adalah momentum yang dimiliki oleh suatu benda bermassa M dan berputar dengan kecepatan sudutnya sebesar omega. Oleh karena itu, momentum sudut dapat juga dianalogikan sebagai momentum linier, sehingga persamaan dari momentum sudut adalah L sama dengan R kali P,
di mana L itu adalah momentum sudut, R itu jari-jari vektornya, dan P itu adalah momentum linearnya. Jika kita mendapatkan soal yang diketahui itu hanya jari-jari vektornya, massa, dan kecepatannya, maka persamaan momentum sudutnya itu L sama dengan R kali M kali V. Perlu kita ketahui, bila persamaan kecepatan V sama dengan omega kali R, maka L sama dengan R kali M kali omega kali R, atau M kali R pangkat 2 kali omega, atau I kali omega. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut berbunyi, apabila resultan momen gaya yang bekerja pada sistem itu adalah 0, maka momentum sudut sistemnya itu akan konstan. Secara sistematis dapat dituliskan dl per dt sama dengan 0. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi perubahan momentum setiap waktu, sehingga bisa dirumuskan dengan L awal sama dengan L akhir. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa ada dua buah cakram yang mana masing-masing cakramnya itu memiliki momen inersia dan berputar pada poros yang sama serta arah yang sama. Kemudian dua buah cakram ini akan bergabung sehingga menghasilkan kecepatan sudutnya, yaitu omega aksen. Nah, untuk penyelesaiannya bisa dilihat di bawah ini. Selain itu, hukum kekekalan momentum sudut ini juga dapat dicontohkan pada penari balet, di mana ada seorang penari balet berputar dengan tangan terlentang. Kemudian beberapa saat penari balet itu melakukan perputaran dengan tangan dilipat. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu perputaran gerakannya itu akan semakin cepat ketika penari itu melakukan perputaran dengan tangan dilipat. Karena sebenarnya ini berhubungan dengan hukum kekekalan momentum sudut, mana ketika seorang penari balet itu melakukan perputarannya dengan tangan terlentang, maka besar momentum sudutnya itu adalah L sama dengan I dikali omega. Sedangkan ketika penari balet itu melakukan perputaran dengan tangan dilipat, maka besar momentumnya itu adalah L aksen sama dengan I aksen dikali omega aksen. Saya Vika Jusnuri Aya, NIM 1802122221027. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nisa. Nah, gambar di PPT ini menunjukkan partikel bermassa M dengan momentum linear vektor P sama dengan M kali vektor V sebagai melewati titik A pada bidang XY. Momentum sudut vektor L dari bagian ini sehubungan dengan asal O adalah besaran vektor yang didefinisikan sebagai vektor L sama dengan vektor R kali vektor P sama dengan M R vektor R kali vektor V. Selanjutnya adalah arah. Untuk mencari arah vektor L momentum sudut pada gambar di PPT, kita geser vektor P hingga ekornya berada di titik asal O. Kemudian kita menggunakan tangan kanan aturan untuk produk vektor menyapu jari dari R ke P terlentang. Ibu jari kemudian menunjukkan arah bahwa arah dalam arah vektor L positif dari sumbu Z. Arah positif ini konsisten dengan rotasi berlawanan arah jarum jam dari vektor posisi R terhadap sumbu Z saat partikel bergerak. Untuk slide ini mohon maaf berbahasa Inggris karena susah kalau mau diketik. Nah, kita akan membahas tentang besaran. Untuk mencari besaran vektor L, kita menggunakan hasil umum dari persamaan L sama dengan RMV sin theta, di mana theta adalah sudut yang lebih kecil antara dan ketika kedua vektor ini adalah ekor. Untuk ekor, kita melihat bahwa persamaan dapat ditulis ulang sebagai yang ada di PPT ini, di mana P adalah komponen P tegak lurus ke vektor E dan V adalah komponen dari tegak lurus terhadap vektor R. Dari gambar di PPT ini kita melihat bahwa persamaan juga bisa ditulis ulang sebagai L sama dengan RP
sama dengan RMV, di mana adalah jarak tegak lurus antara O dan perpanjangan vektor P. Di sini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu momentum sudut memiliki arti hanya sehubungan dengan asal tertentu dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh posisi dan vektor momentum linier R dan P. Tentang contoh soal. Yang pertama, suatu benda mempunyai momen inersia 3 kg meter persegi dan berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon. Berapa momentum sudut benda tersebut? Diketahui momen inersia sama dengan 3 kg meter persegi. Kecepatan sudut sama dengan 2 radian per sekon. Yang ditanyakan adalah momentum sudut. Momentum sudut dapat kita lambangkan dengan L. Sehingga, untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan L sama dengan I dikali omega, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia benda, dan omega adalah kecepatan sudut benda. Selanjutnya, dapat kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus persamaan, sehingga diperoleh L sama dengan 3 kg meter kuadrat dikali 2 radian per sekon sama dengan 6 kg kali meter kuadrat per sekon. Jadi, momentum sudut dari benda tersebut adalah 6 kg kali meter kuadrat per sekon. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal nomor 2, yaitu partikel yang bermassa 1 kg berotasi dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon. Jari-jari lintasan partikel tersebut adalah 2 meter. Momentum sudut partikel tersebut adalah, di sini kita dapat mengetahui bahwa massa dari partikel tersebut sama dengan 1 kg, kecepatan sudut atau omega sama dengan 4 radian per sekon, dan jari-jari atau R sama dengan 2 meter. Lalu yang ditanyakan adalah momentum sudut atau L. Kita dapat menjawabnya dengan menggunakan rumus L sama dengan inersia dikali omega, sama dengan inersia mempunyai rumus I sama dengan M kali R kuadrat. Kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi, yaitu M sama dengan tadi angkanya 1 dikali jari-jarinya 2 dipangkatkan 2 juga dikali omeganya sama dengan 4. Diperoleh hasil 16 kg meter kuadrat per sekon. Jadi momentum sudut dari partikel sebesar 16 kg meter kuadrat per sekon.